Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Peta Islam semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kembali lagi dengan channel Peta Islam yang tentunya saya ditemani oleh Ustadz Adib Susila Siraj. Kita mau membahas tema yang sedang viral saat ini di dalam dunia Islam, yaitu mengenai konflik di Timur Tengah, yaitu antara Palestina dan Israel. Ini mungkin bagi sebagian orang, kebanyakan mungkin umat Islam ya sedang berduka cita ya, karena memang banyak sekali korban yang berjatuhan ya dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina seperti itu. Nah ini saya dengan Ustadz Adib Susila Siraj ini ingin membahas ini kaitannya dengan mungkin situasi dan kondisi ya, mungkin sudut pandang bagaimana nih memandang situasi seperti ini, apakah posisi kita itu nanti harus bagaimana, dan mungkin kalau ditinjau dari sudut pandang Al-Quran itu perang. Nah, mungkin bisa dikaitkan nanti bagaimana sih perang itu menurut Al-Quran seperti itu, Pak Adib. Mungkin Ya, kita akan aja Pak Adib, bagaimana nih menurut Pak Adib ini tentang situasi saat ini yang ya, masih berlangsung nih Pak Adib. sebetulnya kapasitas kita itu kan karena bukan dari militer gitu ya, bukan dari profesional, jadi ya santai saja ngurumpi lah gitu, semacam Ya, ngobrol-ngobrol ringan tentang masalah yang terjadi di belakangan ini di Palestina ya. ya, Jadi persoalan katakanlah perang ya. Kalau secara teori ya, secara teori salah satu yang terkenal. Jadi kita ke belakang flashback sebentar ya, bahwa di dalam dunia intelektual percaturan kaum ahli ilmu ya, istilahnya nabinya itu hanya dua. Jadi yang dari dari blok barat itu namanya Clausewitz, yang dari timur itu namanya Sun Tzu. Jadi Clausewitz itu dari Jerman. Itu jadi nabinya perang itu ya cuma dua orang ini sebetulnya. Nanti kemudian menjadi filsafat perang, menjadi teori perang dan seterusnya. Nah, yang menarik salah satu pendapatnya Clausewitz yang kadang-kadang disadari atau tidak, teorinya itu berlaku di mana-mana hingga saat ini, termasuk di tempat kita di Indonesia. Teorinya begini, banyak yang hafal. Perang itu hanyalah merupakan kelanjutan dari politik dengan cara-cara lain. Gitu. Jadi perang itu sebetulnya politik, tapi dengan cara-cara lain. Sehingga bila terjadi perang beberapa saat, maka kemudian para diplomat itu kemudian mengusulkan ceasefire, gencatan senjata. Seperti halnya nanti beberapa saat kemudian Hamas dengan Israel ini nanti akan ada gencatan senjata. Nah, disitulah kemudian politik, karena diplomasi kan, kemudian negosiasi, kemudian ditukar menukar tawanan perang dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau buntu, nanti meletus lagi, buntu. Jadi perang itu sebetulnya hanya politik saja, politik dengan cara-cara lain. Jadi seperti kita katakanlah secara individu pernah
mengalami misalnya intimidasi atau tekanan atau teror, misalnya katakanlah ditodong dengan senjata, itu maksudnya sebetulnya bukan bukan mau membunuh kita sebetulnya, tapi ada menekan ya Pak Adib ya, untuk menekan gitu loh. Nah, atau pengalaman yang lain itu seperti, maaf dikata ini apa, misalnya debt collector itu tukang tagih gitu. Itu ya, jadi kekerasan itu sebetulnya hanya ini ada kalau buntu gitu loh, untuk, tapi maksudnya itu sebetulnya politiknya itu adalah untuk menagih uang. Yeah. Jadi bukan untuk membunuh gitu, karena kalau yang ditagih itu mati pun kalau tidak dilunasi hutangnya juga rugi si pengancam ini gitu. Nah, jadi logikanya seperti itu. Perang itu sebetulnya bukan maksudnya terus untuk membunuh, itu enggak. Sebetulnya untuk intimidasi, untuk semacam ya teror lah, untuk kayak orang menyandra gitu kan. Kalau kamu nggak memberi tebusan maka gitu ya. Sebetulnya bukan itu. Kalau nanti nggak ada tebusan terus dibunuh pun nggak ada duitnya kan, ya rugi juga yang membunuh itu, nggak dapat apa-apa. Itu satu prinsip yang kadang-kadang tidak disadari, tapi itu teorinya yang mengatakan itu si Clausewitz itu. Jadi hampir semua peradaban Barat, termasuk kita yang mengekor dengan peradaban Barat, itu menganut seperti itu. Apalagi sekarang Barat sedang berkuasa ya, artinya alam pikirannya itu. Sehingga seperti seperti Israel gitu menyerang itu di satu segi ya untuk menaikkan daya tawar. Menaikkan daya tawar di dunia politik, diplomasi. Demikian juga lawannya si Hamas menyerang itu juga dalam rangka menaikkan daya tawar, bargaining, sehingga dalam diplomasi politik dia itu akan dihormati, disegani, itu karena punya power, punya kekuatan. Kalau yang pendapat satunya Pak Dip? Nah, satunya itu pendapat yang merupakan nabinya orang Timur ya. Orang Timur itu ya termasuk di tempat kita ini kan bangsa-bangsa Timur ya. Dia di Cina itu dari dinasti Qing kalau nggak salah itu, namanya Sun Tzu. Ini lebih lebih mirip dengan filsafat Timur yang lain seperti Jawa misalnya. Di Jawa itu juga ada yang mirip-mirip dengan Cina. Di Cina itu misalnya seorang pejuang, seorang yang berperang itu, seorang yang berjuang itu dia yang paling hebat itu sebetulnya yang bisa menang tapi tanpa perang gitu loh. Nah, ini kan rada angel ini. Sehingga kalau di Jawa itu ada menang tanpa ngasorake. Kemudian ngluruk tanpa bolo. Nah, nanti mirip-mirip seperti itu. Karena orang Timur ya. Jadi beda dengan si Clausewitz tadi. Kalau Clausewitz itu kan lebih materialistis ya, lebih kepada jadi perang itu hanya kekerasan, perang itu hanya lanjutan dari diplomasi politik yang buntu saja, karena politik buntu atau ingin mendapatkan bargaining hal-hal yang lain, maka dia mengancam, maka dia mengebom, meneror, membunuh ya. Itu sebetulnya politik gitu. Nah, beda dengan yang kalau Timur itu misalnya
yang mirip-mirip dengan anunya Sun Tzu itu, misalnya kalau di Jawa itu pagar apa namanya, pagar tembok itu kalah sama pagar pagar batok, pagar mangkok gitu. Maksudnya kalau kita punya tetangga agar aman gitu, nggak usah temboknya kuat tinggi, nanti malah dikira egois, kira umum apa namanya, sombong gitu. Tapi kita harus suka memberi kepada dermawan ya, kepada lingkungan, kepada tetangga. Maka pagar mangkok ini ya sesuap nasi atau bubur atau apalah sop, bagikan ke tetangga, ini akan membentengi kita lebih hebat dibandingkan tembok bata, tembok batako atau tembok besi gitu. Tuh. Jadi lebih kepada hal-hal yang sifatnya kadang-kadang nampak seperti paradok menurut pandangan orang-orang barat modern. Nah, seperti misalnya peluruk tanpa bolo itu mana mungkin bolo itu kan artinya pasukan. Bagaimana mungkin kita bisa peluruk tanpa pasukan? Tapi menurut teorinya orang-orang timur itu mungkin. Nah, caranya gimana? Caranya kita memperkuat kehormatan martabat pribadi. Sehingga walaupun kita datang sendiri, tapi martabat pribadinya ini kalau kuat, ini disegani, Mas. Disegani. Jadi yang namanya misalnya menang tanpa ngasorake itu kalau menurut teori barat itu disebut dengan win-win solution. Win-win solution. Jadi karena pada hakikatnya ego masing-masing pihak itu nggak akan mau kalah itu. Dan ada lagi yang kadang-kadang dalam strategi taktik perang itu amat berguna itu kan kelihatannya kalah gitu. Tapi sebetulnya itu mengatur strategi untuk menyerang. Itu pernah terjadi dalam perang Uhud. Kalau dalam perang Badar sebelumnya itu kan Rasulullah dan para sahabat itu kan menang. Perang Badar itu perang berhadapan-hadapan. Tetapi ketika beberapa saat kemudian ada perang Uhud, itu awalnya kelihatan menang, tapi kemudian ada pasukan pemanah yang di atas bukit Uhud itu pada melihat ketika kafir Quraisy sudah mundur, sudah kelihatan kalah, itu kemudian ikut turun mau menjarah ini loh rampasan atau ghanimahnya itu. Maka kemudian Khalid bin Walid saat itu masih menjadi pasukan kafir Quraisy ya. Itu kelihatan mundur, tapi sebetulnya dia hanya mengelilingi bukit Uhud itu. Dia akhirnya menyerang dari balik. Kalah perang Uhud itu. Bahkan Rasulullah sempat terluka itu, kena panah di mulutnya itu katanya. Giginya ada beberapa yang putus gitu. Jadi itu namanya ngalah. Ngalah itu bukan kalah, nanti taktik strategi gitu. Demikian juga bukti Rasulullah itu ketika hijrah itu ngalah, Mas, itu ngalah. Wes ngalah isih diguyo-guyo, kemudian ngalih. Ngalih itu hijrah. Ngalah terus ngalih. Nah itu. Jadi hijrah itu satu segi kelihatannya sederhana ya, tapi itu berpikir tentang strategi masa depan itu kelihatan mundur, tapi mengatur barisan sehingga membangun kekuatan itu bukan di Mekah tapi di Madinah.
Madinah. Akhirnya setelah sekian puluh tahun terjadilah kemenangan di Futuh Mekah gitu ya. Masa itu yang filsafat perang Barat dan Timur dari ajaran Islam, dari Al-Quran, satu sajalah yang bisa kita kutip, tapi ini menarik dalam kaitannya dengan perang. Itu misalnya ayat surat Al-Baqarah ayat 216. Kata-katanya itu mirip dengan ketika diwajibkan siam ya, puasa. Kan populer ya di surat Al-Baqarah tentang puasa itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, di dalam Al-Baqarah 216 ini itu ayatnya juga demikian, kutiba alaikumul qital. Jadi perang itu pada momen tertentu, pada masa tertentu itu diwajibkan. Sehingga kalau memakai teori fikih, sebuah perintah yang wajib itu kalau tidak dilaksanakan kan dosa. Nah, kalau dilaksanakan maka dia dapat pahala, kan begitu teorinya. Iya. Teori wajib. Sehingga tapi di sini frase kalimat ayat ini yang menarik adalah ketika kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang pada itu adalah sesuatu yang kalian bahwa kurhum. Tapi kata Allah, boleh jadi wasa antakrahu syai'. Boleh jadi kalian itu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal yaitu secara benci baik bagi kalian. Nah, atau wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi juga kalian itu menyukai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal itu sebetulnya secara prinsip itu buruk. Jadi pertimbangan baik dan buruk itu hati-hati oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Ketika mewajibkan perang ini diberi penjelasan, hati-hati dengan masalah like and dislike. Sehingga ada misalnya fenomena secara umum ya, biasanya dari kalangan penganut hak asasi manusia itu, bahwa perang itu adalah satu buruk, apapun alasannya itu buruk. Nah, belum tentu gitu loh. Iya. Kalau kekerasan itu memang kalau tanpa motivasi yang benar, yang baik, itu memang buruk. Tetapi kalau yang namanya perang itu dilihat dulu asbabnya, sebabnya, alibinya, pemicunya, alasannya, argumentasinya, suasananya, kondisinya bagaimana. Ya. Terutama untuk melindungi diri ya, Pak. Sampai dikebiak. Ya, jangan sampai gara-gara untuk melindungi diri kita nggak boleh kekerasan gitu. Ya akhirnya matilah. Seperti hanya di Palestina ini, kan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun ya, sejak 47 sejak 1947 itu ditindas terus, disiksa, bahkan dibunuh, di segala macam, sehingga sampai Palestina itu semacam penjara terbesar di dunia itu. Saya melihat sendiri itu di Palestina itu ya seperti kalau kita lihat di Ragunan itu loh, ada bedang, ada kemudian menara-menara yang berisi tentara-tentara gitu untuk mengamati gitu. Itu dikepung itu orang-orang di Gaza itu, bahkan kemarin ini
ada bantuan dari Mesir nggak bisa masuk, ditutup oleh tentara Israel gerbang ininya. Kan dikelilingi tembok itu kayak tembok Berlin itu. Nggak bisa masuk, nggak bisa keluar gitu. Nah, kemudian kalau dimatikan listriknya, airnya, segala macamnya kan cepat atau lambat kan mati. Apalagi kemudian diserang oleh bom, segala macam. Oh itu dibiarkan saja kalau di embargo begitu itu mati kok. Padahal ada penduduknya ada sekitar 2 juta lebih ya penduduk Gaza. Banyak anak-anak juga. Ngeri itu Mas. Pak Dip pernah ke sana ya Pak Dip? Kalau dalam kondisi begitu, ya. Pernah ke sana ya Pak Dip? Iya, alhamdulillah waktu itu 2013 ya umroh. Paket umrohnya itu selain di Makkah Madinah, kemudian di Yordania dan nyebrang ke Palestina. Jadi Palestina itu sebetulnya dulunya merupakan negara merdeka yang semua agama itu bebas di situ, bebas mengekspresikan peribadatannya masing-masing. Sehingga di komplek Masjidil Aqsa itu memang ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Yahudi, itu semua di komplek Masjidil Aqsa itu. Damai Mas, betulnya. Nah, kemudian mulailah satu persatu di ujungnya yang perbatasan dengan Lebanon itu sebetulnya orang-orang dari Eropa, orang dari Amerika, orang dari negara-negara lain itu kemudian berdatangan ke situ mengaku sebagai anak turunnya Israel, anak turunnya Yahudi gitu. Nah itu. Kemudian mulai kalau membangun rumah ya mengklaton, membangun di situ, menimbulkan konflik. Nah, hebatnya kalau penduduk Israel itu dia kewarganegaraannya 2. Jadi misalnya Yahudi yang dari Prancis datang membangun di situ, ya kemudian kalau berkonflik dengan orang Palestina dibantulah oleh tentara Prancis gitu, karena dia masih warganegara. Demikian juga orang Amerika yang kemudian membangun rumah di Israel. Ya kalau ada konflik nanti tentara Amerikanya bantu gitu. Jadi masih diakui ya. Orang Inggris yang Yahudi membuat rumah di Israel. Nah, dia kalau ada konflik, ini dibantu oleh Inggris. Jadi sementara yang penduduk asli di situ siapa yang bantu gitu loh. Iya. Bahkan KTP-nya aja susah, negaranya aja nggak ada. Administrasinya itu kacau Mas. Yang asli itu. Sehingga makin lama makin sedikit wilayahnya itu. Iya, dari tahun ke tahun memang. Ya, setelah sedikit, kemudian dibetengi, dipisah, sengaja dipisah. Jadi kalau yang diistilahkan dengan jalur gaya itu yang di pinggir pantai. Sedangkan yang istilahnya West Bank atau tepi barat itu posisinya sebetulnya malah yang di timur. Dia disebut dengan tepi barat karena tepi baratnya Yordania. Berarti terbagi jadi 2 ya Pak Dip ya? Iya, karena penjajah itu membelah di tengah gitu loh Mas. Membelah di tengah. Kayak misalnya katakanlah Pulau Jawa ya. Pulau Jawa itu kemudian Israel itu menerobos di tengah gitu loh. Jadi yang ya misalnya yang Gaza itu hanya Cilacap gitu dan Semarang gitu loh.
tepi baratnya itu Semarang. Israelnya yang tengah. Jadi cuma sedikit sekali apa sekarang itu yang Palestina itu cuma di jalur gaya aja di dulu apa namanya sepanjang pantai itu penuh penduduk, lama-lama ke selatan. Yeah. Intinya seperti itu, artinya kita nggak bisa memvonis apa perang itu jelek atau tidak, tergantung dari situasi kondisinya dan alibi atau alasannya, sebab akibatnya. Kali lagi, perang itu baik atau buruk itu bukan ditentukan oleh perang itu sendiri, tapi oleh alasannya. Itu yang paling penting. Yeah. Jadi memang artinya dalam konteks secara luas perang dimanapun itu memang di satu sisi memang itu diwajibkan ya Pak, tidak apa namanya, tidak selamanya perang itu bersifat buruk ya Pak Dip ya. Ya makanya itu kalau diwajibkan kan dalam kondisional tertentu itu justru harus dilakukan, sehingga orang yang sudah diwajibkan perang tidak ikut berperang itu nanti dapat hukuman. Nah lantas kalau konteksnya ini Pak Dip, kalau konteksnya ayat itu mengacu kepada peristiwa sekarang ini, itu yang merasa wajib itu apakah hanya penduduk Palestina saja atau semua umat Islam dari negara-negara lain juga terkena wajib perang itu Pak Dip? Kalau menilai seperti itu gimana Pak Dip? Ya ini rumitnya nanti menjadi bahan diplomasi politik ya. Nah, karena kan kalau zaman sekarang kan ada istilahnya teritori. Tapi misalnya di Palestina itu, di Gaza itu kan ada namanya rumah sakit Indonesia. Yeah. Nah ini nanti kalau misalnya rumah sakit Indonesia itu bom gitu, ada alasan, ada alibi. Indonesia misalnya secara militer kan itu Mas. Oh iya, jadi ada alasan-alasan pendukung lain ya. Iya, ada alasan-alasan tertentu gitu. Tapi kalau tiba-tiba terus ikut nimbrung tanpa alasan yang ya nggak bisa gitu. hanya karena sesama umat Islam itu ya nanti dulu karena tidak semudah itulah gitu. Yeah. Ada proses-proses yang harus ya. Oke, jadi kesimpulannya apa nih Pak Dip? Menanggapi situasi saat ini dan ya, dari sudut kesimpulannya perang itu jangan serta-merta dianggap pasti buruk, tapi juga harus dilihat kondisionalnya, penyebabnya, argumentasinya, alasannya, alibinya. Itu saja sebetulnya sederhana. Oke. Karena di dalam Islam ada kewajiban perang dalam konteks tertentu. Sekali lagi konteks tertentu. Oke Pak Dip, mungkin cukup ini apa namanya? Mungkin kalau ini kita bicarakan memang panjang ini masalah ini Palestina ini karena informasi-informasi yang didapat pun sekarang mulai ini Pak Dip, dari kawan-kawan yang sering saya ajak ngobrol itu memang informasinya itu udah ada beberapa versi gitu loh. Ada yang kalau dari pihak Israel itu membuat sejarah. Makanya nanti yang sebetulnya dalam konteks zaman kita yang paling dahsyat, lebih dahsyat itu perang informasi. Bukan perang fisik. Nanti perang informasi. Ya mungkin kita bicarakan nanti dalam episode selanjutnya. Ya, karena memang kalau informasi itu media-media sudah dikuasai misalnya pihak lawan itu dia bisa membuat sejarah-sejarah cerita-cerita yang apa namanya pro terhadap dia kan itu ada. Yang terkenal hoax itu. Karena kan hoax itu diproduksi oleh negara kan oleh
kuat gitu kan bisa. Iya, informasi-informasi yang kebenaran sesungguhnya ditenggelamkan, di take down seperti itu ya, informasi-informasi palsu yang disebarluaskan itu kan. Tapi kalau kalau dalam situasi yang damai sebetulnya nanti di masa depan peperangan umat manusia itu peperangan terhadap misalnya pemanasan global, peperangan terhadap sampah, peperangan terhadap kemiskinan. Itu juga tidak kalah ini ya heroiknya. Iya. Bahkan dibutuhkan otak yang perlang bukan. Tidak hanya dar-der-dor, kalau dar-der itu sebetulnya sederhana. Berantas. Nah, bagaimana ya seperti diam-diam di Belanda ini sekarang tahanan ini pada tutup karena nggak ada kriminalnya. Coba pernah dengar nggak? Di Belanda ini diam-diam, jadi itu kondisi masyarakatnya kan bagus itu, tidak riuh gitu. Itu artinya perang terhadap kejahatan itu sudah selesai gitu. Sampai nggak ada orang yang dipenjara itu lah. Bagus itu secara kebudayaan, secara peradaban. Oke Pak Adip, mungkin pertemuan kali ini itu dulu Pak Adip ya, kaitannya dengan perang dan situasi di Palestina seperti itu. Untuk sobat-sobat Peta Islam semuanya, itu tadi apa yang sudah kita obrolkan dengan Pak Adip ya, mudah-mudahan bisa menjadi sudut pandang ya, yang pada intinya adalah yang saya tangkap terutama itu adalah kaitannya dengan perang. Memang dalam kondisi situasi tertentu itu memang perang itu adalah wajib ya. Wajib itu harus seperti itu. Tapi nanti kalau penjabaran secara umum nanti perang itu kan luas ya Pak Adip. Bisa perang secara fisik, perang melawan, mungkin perang melawan hawa nafsu dan lain sebagainya, perang melawan kemiskinan dan lain-lain seperti itu. Oke, sobat Peta Islam semuanya, saya cukupkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.